Shalom, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is good all the time. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa Allah adalah kasih. God is love. Jadi dia selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Sebab dia adalah kasih. Ya, God is love. Itu ada tertulis di surat Yohanes. Dengan menyadari hal itu, maka kita bisa percaya bahwa Tuhan itu selalu baik setiap saat. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetapi perwujudan kasih-Nya itu seringkali atau beberapa kali mungkin diekspresikan atau dinyatakan oleh beberapa orang dengan cara yang berbeda, ya. Tetapi firman Tuhan berkata God is love. Coba kita baca 1-2 ayat dari Yohanes 21 ini, ya. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Nah, ini bagian dari percakapan Yesus dengan Petrus, dengan Simon Petrus. Nanti kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Tapi di bagian ini dikatakan ketika Petrus melihat murid itu. Siapa murid itu? Itu adalah Yohanes, yang dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Jadi Petrus bertanya, apakah yang akan terjadi dengan dia ini, dengan Yohanes? Tapi Yesus kemudian menjawab, "Kalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Kita bisa belajar di sini satu prinsip bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang, dia berikan tugas khusus yang mungkin belum tentu bisa kita pahami. Dan bukan bagian kita untuk mempersoalkan atau mempertanyakan tugas yang Tuhan berikan kepada seseorang. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah yang Tuhan perintahkan kepada kita dan apakah kita lakukan itu dengan baik. Itu sebabnya Yesus berkata, "Kalau aku menghendaki ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi yang penting, ayo engkau ikutlah aku." Nah, kita lihat ayat-ayat sebelumnya ya, dari ayat 15. Ini ketika Yesus baru saja membuat mujizat, ketika murid-murid semalam mencari ikan tidak dapat, lalu dia berkata, "Tebarkan di sebelah kanan perahu." Lalu banyak ikan, kemudian ya ikannya ini dimasak ya. Lalu setelah sarapan ini ya dikatakan di ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, nanti kita baca ayat selanjutnya ya, tapi kita lihat dulu di sini ya. Yesus berkata kepada Simon Petrus, dia berkata, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan Petrus berkata, "Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau." Lalu ketika dijawab seperti itu, Tuhan bilang, "Dengan kasih yang kau miliki itu, ayo gembalakanlah domba-dombaku." Lalu kedua kalinya dia bertanya lagi, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan Tuhan berkata, "Dengan kasih yang kau miliki itu, gembalakanlah domba-dombaku." Nah, kemudian ayat selanjutnya dikatakan,
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, di sini kita melihat 3 kali Yesus bertanya kepada Simon, ya, kepada Petrus. Pertanyaan yang sama kalau kita baca di sini, ya. Walaupun dalam berbagai terjemahan itu ada penekanan yang berbeda, ada tambahan kata-kata. Apalagi kalau kita bisa baca dalam bahasa aslinya, atau setidaknya kalau kita bisa baca terjemahan Amplified Bible. Nah, ini cukup menolong karena ketika Yesus bertanya yang pertama dan yang kedua, dia menggunakan kata yang berbeda dibandingkan dengan pertanyaan yang ketiga yang di ayat 17 ini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kata mengasihi ini yang digunakan oleh Yesus tidak sama dengan 2 pertanyaan sebelumnya. Kalau 2 pertanyaan sebelumnya sebenarnya Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape?" Lalu Simon menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih filia." Jawabannya itu, ya. Itu 2 kali pertanyaan dan dijawabnya sama seperti itu. Tapi yang ketiga kali ketika Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yang ketiga ini Yesus menggunakan kata yang berbeda. Dia bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Ya, yang ketiga ini dia tidak menggunakan kata agape, tapi dia menggunakan kata filia. Dan Simon berkata, dia menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau mengerti bahwa aku hanya bisa mengasihi engkau dengan kasih filia." Kasih filia itu kasih persahabatan, kasih ketika kita mengagumi seseorang dengan sahabat kita. Tapi kasih agape itu kasih yang tidak menuntut balas. Ya. Jadi mungkin jadi pertanyaan menarik, mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan kalau kita pelajari dalam terjemahan Amplified Bible atau terjemahan kalau nggak salah terjemahan ada salah satu bahasa Inggris, ya. Pertanyaan pertama tuh begini, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Simon menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku sahabatmu, aku temanmu." Lalu yang pertanyaan kedua, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Simon Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku sahabatmu, aku temanmu." Lalu yang ketiga, Tuhan bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau sahabatku? Apakah engkau temanku?" Lalu Simon menangis dan berkata, "Tuhan, kau tahu, aku temanmu, aku sahabatmu, aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Aku gak mampu mengasihi engkau dengan kasih agape. Sebelumnya aku kira aku bisa, karena aku merasa aku mampu bisa mengasihi engkau dengan kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak berubah. Tapi ternyata Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Dan itu kan menunjukkan bahwa dia lebih mengasihi dirinya atau nyawanya, sehingga dia akhirnya menyangkal Yesus. Nah, kemudian kalau kita baca ayat selanjutnya, ketika Tuhan berkata, "Simon anak Yohanes," yang ketiga kalinya nih, ya, "apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia?" Jadi Tuhan itu menurunkan standarnya, ya. Dia seperti mau bilang, "Oke lah, kalau engkau nggak bisa mengasihi aku dengan kasih agape, aku
bertanya lagi, apakah engkau bisa mengasihi aku dengan kasih filia, ya? Dan Simon menjawab, benar Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku cuma mampu mengasihi engkau dengan kasih filia. Aku cuma mampu menjadi sahabatmu, tapi aku tidak bisa untuk bisa mengasihimu dengan kasih agape. Lalu ayat selanjutnya sebenarnya Tuhan meneguhkan. Tuhan bilang begini, sesungguhnya waktu engkau muda, engkau pergi kemana saja engkau kehendaki. Tapi ketika engkau tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Lalu dijelaskan bahwa itu satu nubuat, ya, satu hal yang menunjukkan bahwa nanti Petrus itu akan mati dalam memuliakan Tuhan. Artinya dia tidak menyangkal Tuhan. Artinya dia bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Dan itu terjadi karena kekuatan dari Tuhan, bukan kemampuan manusiawi. Nah, ini penting sekali ya dalam hidup kita ketika kita melayani. Jadi, kenapa Tuhan bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan yang sama yang ditujukan kepada kita. Ketika kita melayani, apakah itu didasari pada kasih kita kepada Tuhan, kasih agape, atau cuma sekedar kasih filia, kasih manusiawi, kasih yang bisa berubah ketika sesuatu terjadi, ya bisa berubah. Yang tadinya teman, tapi karena satu dan lain hal bisa terus berubah jadi tidak jadi teman lagi. Ya, itu cuma kasih filia, kasih pertemanan. Tapi untuk melayani itu diperlukan kasih agape, kasih yang apapun terjadi aku akan tetap mengikut engkau. Dan itu hanya bisa kalau Tuhan memberi kita kemampuan, karena memang tidak mungkin kemampuan manusiawi kita bisa melakukan hal itu. Ketika kita diminta mengampuni orang 70 kali 7 kali saja dalam sehari, ya itu secara manusiawi nggak bisa, ya. Tetapi dengan kekuatan dari Tuhan, ya bisa. Tentunya setelah kita mengalami kasih Tuhan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi dasar kalau kita melayani. Ya, banyak sebagian orang mungkin tidak sadar ketika melayani sebenarnya yang menjadi dasarnya itu bukan kasih agape, tetapi kasih filia, atau karena ada sesuatu yang dia kejar, yang menarik hatinya. Sehingga ketika dalam perjalanan terjadi beberapa hal, maka bisa berubah, kasih kepada orang lain bisa berubah, ya, yang tadinya mungkin sangat dekat bisa menjadi berubah, dan banyak hal bisa terjadi. Kenapa? Karena dasarnya itu bukan kasih agape, tapi cuma kasih persahabatan, kasih manusiawi, kasih seorang teman, ya. Nah, selanjutnya kalau kita kembali ke ayat yang tadi saya bacakan di awal, ya. Ketika Petrus melihat Yohanes, ia bertanya, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan Yohanes ini? Dan Tuhan berkata, kalau aku kehendaki dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ada tugas yang aku berikan, ayo ikut aku. Nah, dengan dasar kasih agape yang Tuhan sudah nyatakan kepada Simon Petrus bahwa engkau bisa, ya, melayani aku, mengasihi aku dengan kasih agape, dan engkau tidak akan menyangkal aku lagi, aku beri jaminan itu dalam hidupmu. Maka dengan dasar itu, selanjutnya ketika engkau melayani, engkau tidak perlu mempertanyakan tugas yang aku berikan kepada orang lain, ya. Tapi secara pribadi aku perintahkan engkau apa, lakukan hal itu dan tidak perlu menuntut orang lain. Nah, ini hal yang menarik, ya. Selama beberapa hari ini saya baca satu buku yang terkenal, ya, sudah lama buku ini, sejak lebih dari 20 tahun yang lalu mungkin, ya. Ditulis oleh seorang ahli manajemen, ya, namanya Stephen Covey. Judulnya itu The 7 Habits of Highly Effective People, ya.
7 kebiasaan dari orang-orang yang sangat efektif dalam pekerjaannya. Yang menarik di bagian awal dia cerita mengenai paradigma. Paradigma itu kerangka berpikir, cara berpikir yang ada dalam pikiran kita, yang membuat kita memandang sesuatu itu bisa berbeda dengan orang lain memandangnya. Ya, contoh misalnya ketika 12 pengintai datang untuk mengintai tanah perjanjian, 10 orang mengatakan berita yang negatif, 2 orang mengatakan berita yang positif, walaupun mereka melihat yang sama. Jadi suatu kejadian yang sama itu bisa dipandang berbeda oleh orang yang berbeda. Ya, itu namanya cara pandang atau paradigma. Atau paradigma itu boleh dikatakan kerangka berpikir, cara kita berpikir, dan itu menentukan cara kita melihat sesuatu dan menilai sesuatu. Contoh yang lain lagi ya, misalnya begini, ada satu cerita, 2 orang salesman diutus untuk mengembangkan pasar ya. Yang pertama dikirim ke satu tempat, di tempat itu ternyata orang-orang, ini salesman perusahaan sepatu ya, untuk menjual sepatu. Ternyata di tempat tersebut orang-orangnya nggak pakai sepatu. Lalu salesman-nya dibalik, wah ini nggak bisa dijual, di sini orang-orang nggak pakai sepatu semuanya. Lalu dia balik ya. Nah, orang kedua yang dikirim, ketika dia sampai di tempat yang sama, dia lihat orang-orang tidak pakai sepatu. Dan dia bilang, wah ini tempat pasar yang luar biasa. Lalu dia mengajarkan orang-orang itu bagaimana menggunakan sepatu, apa pentingnya, kenapa harus pakai sepatu. Dia merubah paradigma orang-orang yang terbiasa tidak pakai sepatu itu, sehingga mereka akhirnya menyadari bahwa mereka perlu sepatu. Dan kemudian akhirnya itu menjadi pasar yang sangat potensial dan salesman ini berhasil. Itu cara pandang ya. Nah, dalam pelayanan kita juga perlu melihat atau belajar tentang hal ini. Tidak hanya dalam pelayanan, dalam keluarga. Nah, Stephen Covey itu cerita bagaimana dia sebagai seorang pelatih manajemen, dia punya satu penilaian tersendiri ya. Orang-orang menganggap dia orang yang disegani ya, orang yang mengajar manajemen dengan baik. Lalu ketika dia punya anak itu tidak berkembang seperti yang seharusnya, maka dia mulai resah. Dia dengan istrinya resah. Dan anaknya makin frustasi, makin tidak berhasil. Lalu mereka melarang orang-orang jangan mengejek anaknya, dan mereka berusaha memprotek anak ini karena anak ini tidak berprestasi dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Nah, belakangan dia belajar merubah paradigma. Ya, ternyata dia bilang saya butuh waktu memang untuk merubah pandangan saya terhadap anak saya itu. Rupanya dalam diri saya ini ada tuntutan terhadap anak saya itu untuk mencapai suatu standar yang saya percaya itu yang tepat, yang baik. Nah, ketika dia dengan istrinya mulai merubah cara pandang, tuntutan terhadap anak mereka, memandang anak mereka sebagai anak yang unik, yang spesial, yang khusus, yang memang Tuhan gak pernah salah ciptakan, maka tekanan yang diterima anak ini akibat pandangan dari orang tuanya itu mulai hilang. Dan anak ini mulai berkembang dengan baik, dan akhirnya yang tadinya gak bisa olahraga, malah dia menjadi orang yang hebat dalam olahraga. Dia punya prestasi yang bagus dalam sekolah setelah paradigmanya diubah ya. Nah, ini aplikasi dalam pelayanan hal yang sama. Kita bisa melayani Tuhan itu pertama-tama kita perlu belajar bahwa itu karena kasih Tuhan. Ya, kita perlu cek senantiasa, minta Tuhan menguji hati kita supaya dasar pelayanan kita adalah kasih yang Tuhan berikan, kasih agape. Dan itu manifestasinya salah satunya adalah kita menghargai orang lain dibanding goal atau sasaran pelayanan. Kita nggak akan buang orang, kita tidak akan singkirkan orang karena kita memandang ini orang yang spesial. Yang bisa kita buat adalah merubah paradigma kita. Sadar bahwa ada tugas khusus yang orang ini memang Tuhan berikan. Dengan cara seperti itu kita bisa menikmati
kita akan percaya bahwa masing-masing orang juga memang berhak untuk living the good life yang Tuhan sediakan. Tentunya beda masing-masing orang, tapi itu pasti yang cocok yang dari Tuhan buat dia. Nah, bagian kita adalah tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, Dia adalah kasih, dan Dia tidak pernah berubah selama-lamanya. Haleluya. Amin.